Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Oke. Ya ini bukan tulisan orang muslim ya guys. Ini bukan tulisan orang muslim. Ini langsung dari. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video Arie Untung yang sedang mewawancarai Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sepertinya Arie Untung tidak kapok dikibulin Bang Kay. Sekedar mengingatkan, beberapa bulan lalu Bang Kay juga melakukan kebohongan di podcast Arie Untung dengan mengatakan bahwa Alkitab tertua bukan dalam bahasa Yunani tapi dalam bahasa Arab. Berikut cuplikannya. Pertanyaannya, emang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua. itu. Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Saya udah ngumpulin Bible yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam bahasa Arab. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Yang disebut dengan Kodeks Mount Sinai Arabic. Ada kodenya tuh 151 gitu. Kalau kodek-kodek itu memang dikasih kode nomor ya. Itu baru ada di abad ke-9, baru di tahun 867 Bible Arab pertama kali gitu. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua. itu. Interesting. Kebohongan ini dibantah oleh temannya sendiri, yaitu Don Ditan. Kali ini dia datang dengan tipuan baru dan korbannya tetap sama, yaitu Arie Untung. Sepertinya Arie selalu tidak beruntung ketika berhadapan dengan Bang Kay. Berikut videonya. Jadi banyak itu gospel, banyak banget. Ratusan. Banyak itu. Contoh part mana yang membahayakan itu? Bawa telepon dong. Hah? Bawa telepon dong. Asik. Ketiknya gini. Ini salah satu ya kebenaran nih ya. Yang Gnostos keluarin ya? Yang Gnostos banyak nih ya. Ada satu kitab yang juga belakangan ini lagi ngetop aja. Apa? Ketiknya gini, The Gospel of Barnabas. Pilihannya itu yang websitenya The Sacred Text, SACRED. Sacred. Suci. Ya, Sacred Text. Okay. Ada kan? Udah. Ada. Dibuka udah. Ke bawah cari nomor 39. Ada paragraf kedua apa ketiga yang tulisnya Adam di depannya. Adam having sprung. Itu diterjemah di blog lalu diterjemahkan aja Ustaz biar supaya kita tidak meraba-raba artinya. Adam setelah bangkit berdiri melihat di udara sebuah tulisan yang bersinar seperti matahari yang berbunyi, hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Lalu Adam membuka mulutnya dan berkata, Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allahku, karena engkau telah berkenan menciptakan aku. Tapi beritahu aku berdoa kepadamu, apa arti pesan dari kata-kata ini? Muhammad adalah utusan Tuhan. Apakah ada pria lain sebelum aku? My God. Interesting. Sekalinya ngasih apa namanya, bukti kayak begini. Ya. Nah, Injil Barnabas ini sekarang nggak dipakai tuh, Mas? Nggak dipakai, tapi ada. Ini jauh sebelum Rasulullah hadir ya. Ya. Dan tulisannya tulisan asli yang sudah ada kan, gitu. Bukan ditulis setelah ada. Enggak, bukan. Nabi Muhammad gitu. Bukan. Ini di abad 1 ini kan? Abad berapa? Tahun 150-an. 150-an. Ya. Udah ditulis duluan ini maksudnya. Ya ini bukan tulisan orang muslim ya guys. Ini bukan tulisan orang muslim. Ini langsung dari Injil Barnabas yang saat itu belum ada sosok yang namanya Muhammad. Rasulullah belum ada.
Dalam videonya, Bangkai katakan bahwa ada satu Injil, yaitu Injil Gnostik, yang bisa membahayakan gereja, dan Injil itu adalah Injil Barnabas. Bangkai ini tidak tahu malu dan miskin literasi. Suatu Injil yang dibuat abad 15 dijadikan rujukan, dan lebih gilanya lagi, yang membuat Injil itu adalah orang Islam. Kalau gak percaya, biar teman Bangkai yang menjelaskan. Yang banyak di YouTube itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16, Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Oke. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu, Pak. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani, Pak. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke, itu sesuai dengan Quran. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak, ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Jadi, Injil Barnabas justru tidak mendukung iman Islam, di mana di sana dikatakan bahwa Mesiasnya bukan Isa tapi Muhammad. Meskipun demikian, Bangkai tetap saja mempromosikan Injil Gnostik ini. Yang kasihan adalah Arie Untung. Jika waktu berikutnya Arie Untung mengundang Donditan lagi, bisa-bisa Arie Untung jadi pusing mau percaya yang mana. Bangkai bilang Injil Barnabas itu asli, sementara Donditan katakan itu Injil palsu buatan orang Islam. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai di podcastnya Arie Untung. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16, Pak. Abad 16-17 baru. Dan Ini jauh sebelum Rasulullah hadir ya. Iya. Dan tulisannya tulisan asli yang sudah ada kan, gitu. Bukan ditulis setelah ada. Enggak, bukan. Nabi Muhammad gitu. Bukan. Ini di abad 1 ini kan? Abad berapa? Tahun 150-an. 150-an. Iya. Udah ditulis duluan ini Iya. maksudnya. itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16, Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Ya ini bukan tulisan orang muslim ya guys. Ini bukan tulisan orang muslim. Ini langsung dari Injil Barnabas yang saat itu belum ada sosok yang namanya Muhammad. Rasulullah belum ada. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Ternyata walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani, Pak. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical.
Kali Laji Nama saya biasa dipanggil K. Saya ada laman dan pendek tak saya lulusan State Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.